Ada satu rasa yang paling sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan karena tidak tahu bagaimana mengucapkannya, tapi karena takut jika kejujuran itu justru mengubah segalanya. Rasa itu adalah jatuh cinta dalam diam. Cinta yang tidak disuarakan, tidak ditunjukkan secara terang-terangan, namun begitu nyata di dalam hati. Banyak orang pernah atau sedang merasakannya. Mereka mencintai seseorang tanpa pernah mengungkapkan, hanya memandangi dari kejauhan, atau memperhatikan dalam senyap. Pertanyaannya, kenapa banyak orang memilih seperti itu? Kenapa mereka lebih memilih diam, padahal hatinya penuh dengan rasa? Apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan rasakan? Pertama, karena takut ditolak. Penolakan bukan sekadar kehilangan kesempatan, tapi juga kehilangan harapan. Bagi sebagian orang, cukup dengan bisa melihat orang yang mereka cintai bahagia dari jauh, itu sudah cukup. Daripada menyatakan cinta dan kemudian dijauhkan, mereka memilih tetap diam, agar tetap bisa dekat meski tanpa status. Diam jadi bentuk perlindungan diri. Mereka lebih takut kehilangan hubungan yang sudah ada, meski hanya sebatas teman atau kenalan. Lalu ada juga yang peras tidak pantas. Mereka menganggap orang yang mereka cintai terlalu tinggi, terlalu sempurna, terlalu jauh dari jangkauan mereka. Perasaan minder ini membuat seseorang membungkam perasaannya sendiri. Daripada mempermalukan diri, mereka memilih menyimpannya rapat-rapat. Cinta dalam diam juga bisa muncul karena keadaan. Mungkin orang yang dicintai sudah punya pasangan, atau mungkin sedang dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menjalin hubungan. Dalam kondisi seperti ini, cinta jadi sebuah perjuangan batin antara perasaan yang tumbuh dan logika yang memaksa untuk mundur. Ada juga yang jatuh cinta pada sahabatnya sendiri, dan inilah dilema yang sering membuat seseorang memilih diam. Mengungkapkan cinta bisa berarti kehilangan pertemanan. Bagi sebagian orang, persahabatan lebih berharga dari risiko patah hati. Jadi mereka memilih mencintai dalam diam, demi menjaga hubungan yang sudah ada tetap utuh. Namun mencintai dalam diam bukan berarti tanpa rasa sakit. Justru diam itulah yang kadang membuat luka semakin dalam. Mereka yang memendam rasa seringkali berperang dengan diri sendiri. Setiap hari bertanya, haruskah aku ungkapkan? Atau apa dia pernah merasakan hal yang sama? Tidak ada jawaban pasti. Tidak ada kepastian. Nah, dalam diam itu Desmir belajar menerima. Belajar merelakan. Belajar bahwa tidak semua cinta harus memiliki, karena tidak semua cinta memang ditakdirkan untuk disampaikan. Ada cinta yang hadir hanya untuk mengajarkan arti ketulusan. Cinta dalam diam mengajarkan bagaimana mencintai tanpa mengharap balasan. Mengajarkan bagaimana peduli tanpa harus terlihat. Bagaimana memberi tanpa harus dikenal. Dan bagaimana mendoakan tanpa harus berada di sisi orang yang didoakan. Terkadang diam adalah bentuk cinta yang paling murni. Bukan karena tidak ingin memiliki, tapi karena tahu diri. Karena cinta sejati tidak selalu tentang memiliki. Ia tentang memberi ruang, meskipun tak pernah dihuni. Tentang menjaga perasaan orang lain, bahkan saat hatinya sendiri terluka. Tapi tetap saja, mencintai dalam diam bukan hal yang mudah. Ada hari-hari di mana senyuman orang yang dicintai menjadi semangat terbesar. Namun ada pula malam-malam panjang yang dipenuhi tanya, harap, dan rindu yang tak bisa disampaikan. Perasaan itu menumpuk dalam hati, menyesakkan, namun tak punya jalan keluar. Seseorang bisa terlihat biasa saja di luar, tapi di dalam hatinya penuh gejolak. Ia tertawa saat bersama, padahal hatinya menangis karena tak bisa mengungkapkan rasa. Ia hadir, selalu ada, tapi tak pernah dianggap lebih dari sekadar teman. Dan rasa itu tetap ia jaga, sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya. Kadang ada momen kecil yang menyakitkan, seperti melihat orang yang dicintai dekat dengan orang lain. Bukan karena cemburu yang ingin memiliki, tapi karena perasaan yang hanya bisa dipendam tanpa hak. Tak bisa marah, tak bisa protes. Hanya bisa tersenyum, lalu diam-diam menarik napas dalam-dalam dan menenangkan hati sendiri. Karena mencintai dalam diam berarti harus kuat. Harus belajar menerima tanpa kepastian. Harus belajar bersyukur atas hal-hal kecil, meski sebenarnya ingin lebih. Namun seiring waktu, cinta dalam diam perlahan mengubah seseorang. Ia belajar menahan banyak hal yang ingin diungkapkan. Belajar mengatur perasaan agar tak terlihat berlebihan. Dan belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua rasa bisa memiliki tempat. Orang yang mencintai dalam diam seringkali tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak. Mereka mulai mengerti bahwa cinta bukan soal pengakuan, tapi soal ketulusan. Bukan tentang seberapa sering bersama, tapi seberapa dalam mendoakan dari kejauhan. Diam yang mereka pilih bukan karena lemah, tapi karena sadar tidak semua harus dipaksakan. Mereka sadar tidak semua cinta perlu diumumkan ke dunia. Ada cinta yang cukup tinggal dalam hati. Dan itu sudah cukup bagi mereka. Dalam diam, mereka mencintai dengan tenang. Tanpa paksaan, tanpa tuntutan. Tanpa harus menggenggam, tapi tetap ingin yang terbaik. Dan itu adalah bentuk cinta yang paling tulus. Akhirnya,
Kisah cinta dalam diam adalah cerita yang banyak orang simpan rapat-rapat. Mungkin orang lain tak pernah tahu, bahkan orang yang dicintai pun tidak menyadarinya. Tapi bagi mereka, rasa itu nyata. Getarannya terasa, walau tak pernah diucapkan. Kerinduan itu hadir, walau tak pernah ditunjukkan. Dan doanya tulus, walau tak pernah terdengar. Mereka mencintai dalam kesunyian, dalam keheningan yang penuh makna, dalam setiap detik yang mereka lewati dengan sabar. Bukan karena tidak ingin mengungkapkan, tapi karena lebih memilih menjaga segalanya tetap baik. Karena kadang, mencintai dalam diam adalah cara paling indah untuk mencintai tanpa melukai. Namun ada satu hal yang sering terlupakan dari cinta dalam diam, yaitu luka yang tumbuh perlahan, karena tak pernah mendapat jawaban. Mereka yang mencintai diam-diam seringkali harus kuat tanpa alasan, kuat menanggung rindu yang tak bisa disampaikan, kuat menatap kenyataan saat orang yang dicintai bahagia bersama orang lain, kuat menahan air mata saat hanya bisa menjadi penonton di hidup seseorang yang begitu dicintai, dan lebih menyakitkan lagi, saat harus pura-pura tak peduli padahal hatinya begitu penuh. Itulah harga yang harus dibayar ketika memilih untuk mencintai dalam diam. Banyak dari mereka yang akhirnya belajar melepaskan tanpa pernah benar-benar memiliki. Belajar ikhlas meski hatinya belum siap. Belajar menghapus harapan, meski perasaan belum mati. Karena mereka sadar, cinta bukan tentang dipaksakan, tapi tentang keikhlasan. Dan keikhlasan paling tinggi adalah mencintai seseorang sambil membiarkannya bahagia bersama orang lain. Meski itu berarti, dirinya tak akan pernah menjadi bagian dari cerita cinta itu. Namun bukan berarti cinta dalam diam selalu berakhir menyedihkan. Terkadang, dari cinta yang tidak disuarakan itu lahirlah kekuatan besar dalam diri seseorang. Ia tumbuh jadi pribadi yang lebih dewasa. Ia belajar mencintai dengan tulus tanpa pamrih, tanpa syarat. Ia belajar bahwa mencintai adalah memberi, bukan hanya meminta. Dan dari situlah ia paham bahwa tidak semua cinta harus diceritakan ke dunia. Beberapa cinta hanya butuh ruang di dalam hati, diam, tenang, dan tulus. Itulah kenapa banyak orang memilih mencintai dalam diam. Karena mereka tahu, cinta bukan sekadar tentang bersama, tapi tentang menghargai perasaan, menjaga hati, dan membiarkan waktu yang bicara. Jika berjodoh, cinta itu akan menemukan jalannya sendiri. Tapi jika tidak, setidaknya ia pernah mencintai dengan cara yang paling lembut dan paling dalam.